Alberto! Get out of my dog! Hai hai hai, apa kabar kalian semua para sobat Coffee Breakers? Jumpa lagi dengan saya Boy Paijo. Kali ini kami akan menyajikan alur cerita dari sebuah film animasi yang diproduksi oleh Pixar, yang menceritakan tentang seekor monster laut atau manusia ikan yang mencoba hidup di daratan dengan menyamar menjadi seorang manusia dengan cara menyembunyikan identitas asli mereka. Mereka harus menjaga tubuh mereka agar tetap kering, karena begitu terkena air, tubuh mereka akan berubah ke wujud aslinya. Tentunya akan banyak sekali keseruan-keseruan dari film ini. Biar tak penasaran, mari langsung saja kita nikmati alur ceritanya. Find the most comfortable seats where you are hanging out. Make sure that a cup of coffee is on hand. Dan inilah Luka. Selamat menonton Coffee Break. Salam satu cangkir. Coffee Break. Sige-sige sindi hanggang sabasabog. Ibalot mo lahat, salpakan mo na ang tube. Huwag kang mahihiya kung mata mo ay mapungay. Wala ka pake, mahal ko na si Moma. Sige sindi hanggang sabasabog. Habang ang bigay tumutunog para na sumindi. Dimulai dari dua orang nelayan yang ingin menangkap ikan di malam hari, dan salah seorang dari mereka dihantui rasa takut karena konon menurut cerita orang-orang di laut tersebut ada monster yang menakutkan. Tommaso. Fine. Non preoccuparti, Giacomo. Dan benar saja, datanglah salah satu monster tersebut ke kapal mereka dan mencuri barang-barang milik mereka. Hal itu diketahui oleh salah satu nelayan di perahu tersebut. Monster laut itu pun ketakutan, berniat untuk kabur, tapi malah tersangkut jaring ikan nelayan tersebut. Tapi berhasil lolos, melompat dari atas air dan membuat sang nelayan sangat ketakutan, hingga akhirnya mereka pulang dan membatalkan niatnya untuk menangkap ikan di malam itu. Fish out of the boat! Mom's gonna kill me! Katerina! Berlanjut ke kehidupan di dasar laut, kita diperkenalkan dengan salah satu monster bernama Luka. Dia sedang panik karena ikan-ikan gembalaannya sedang kabur dari kandang dan dia sedang mengejarnya dan mengumpulkan mereka satu persatu. Alright, let's head out. Setelah ikan-ikan gembalaannya terkumpul, Luka membawanya ke padang rumput laut. Lalu di sana Luka menemukan barang-barang milik manusia yang terjatuh ke dasar laut, dari jam, kartu, dan juga barang-barang yang lainnya. Sesaat kemudian di permukaan datanglah sebuah kapal melintas tepat di atas Luka dan para ikannya. Mereka pun ketakutan dan bersembunyi di balik karang. Lalu datanglah ibu Luka yang menyuruhnya pulang untuk segera makan siang. Sang ibu juga berpesan agar Luka tak pernah mendekati daratan. Di saat makan siang itu Luka bertanya dari manakah datangnya kapal yang tadi dia lihat saat menggembala ikan-ikannya. Nenek Luka menjawab bahwa mereka datang dari daratan dan nenek Luka pernah berkunjung ke sana katanya. Selepas makan siang, Luka kembali ke tempat semula dan kembali mencari barang-barang milik manusia karena Luka masih penasaran. Saat Luka melihat sebuah gramofon, Luka dikejutkan dengan kedatangan seorang penyelam. Tapi ternyata dia adalah seekor monster laut lainnya yang bernama Alberto. Alberto ini adalah monster laut yang suka mengkoleksi barang-barang milik manusia.
Alberto pun langsung membawa barang-barang yang ditemukan di tempat itu menuju daratan. Rupanya Alberto ini sudah lama tinggal di sana. Dan kemudian dia juga menarik Luka keluar dari lautan. Sesaat setelah di pantai, Luka dan Alberto langsung berubah menjadi manusia. Luka merasa bingung dan merasa sangat ketakutan dengan perubahan itu. Tapi Alberto yang sudah terbiasa dengan hal itu mencoba menenangkan Luka. Sesaat setelah Luka agak tenang, dia melihat sekitar dan merasa sangat takjub dengan pemandangan dan keindahan daratan. Karena ini adalah pengalaman pertama bagi Luka mengunjungi daratan. Tapi karena Luka mengingat pesan ibunya, akhirnya Luka kembali lagi masuk ke dalam lautan. Di malam harinya, nampak Luka tak bisa tidur karena masih kepikiran dengan kejadian tadi siang saat dia berada di daratan. Besoknya, dia ingin melihat daratan lagi, tapi dia ragu dan tidak berani. Tapi di situ datanglah Alberto yang kembali mengajak Luka ke daratan. Here. Come on. Right. Walking. Kemudian Alberto mengajari Luka bagaimana caranya hidup di daratan. Alberto melatih Luka untuk bisa berjalan seperti manusia. Not bad, kid. Alberto Scorfano. Dan lalu mengajak Luka mengunjungi tempat tinggalnya. Di situ Luka melihat banyak sekali barang-barang manusia yang dikoleksi oleh Alberto dan dia sangat tertarik dengan poster motor Vespa yang dilihatnya dan berhayal sedang mengendarainya. Whoa. You just sit on it and it takes you anywhere you want to go. And the Vespa is freedom. Pretty cool, right? Lalu Luka berinisiatif untuk membuat motor Vespanya sendiri bersama Alberto dari barang-barang bekas yang ada di sana. Tapi karena sudah terlalu sore, Luka pun segera kembali ke lautan untuk kembali ke keluarganya. Sesampainya di rumah, ibu Luka segera menginterogasi dirinya karena seharian ini dia tidak terlihat di situ. Tapi nenek Luka mencoba melindunginya agar tidak kena marah. Sang nenek mengatakan bahwa seharian ini Luka disuruhnya mencari teripang. Dan Luka pun saat itu bisa bebas dari kemarahan ibunya. Keesokan paginya, Luka dan Alberto kembali ke daratan. Di situ mereka sedang ingin mencoba Vespa rakitan mereka. Alberto akan meluncur dengan Vespanya dari atas tebing dan Luka yang bertugas memegang papan sebagai landasan jumping Vespa yang dikendarai Alberto. Tapi setelah meluncur dari atas tebing, Vespa itu hancur berkeping-keping dan membuat Alberto terlempar ke laut. Alberto merasa sangat senang dan berencana untuk membuat Vespa lagi bersama Luka. Sementara itu di dalam laut, orang tua Luka sudah mengetahui bahwa Luka tidak lagi menggembala ikan-ikannya dan lebih suka mengunjungi daratan untuk bermain-main. Di daratan, Luka dan Alberto kembali ingin mencoba Vespa buatan mereka. Mereka meluncur dengan kencang dari atas bukit hingga akhirnya jumping dan jatuh ke laut. Dan mereka terlihat sangat bahagia dengan hal itu. Senja harinya, Luka dan Alberto sedang rebahan sambil melihat indahnya langit sore dari atas menara. Kemudian Luka melihat kerlipan-kerlipan lampu dari sebuah kota kecil di seberang pulau. Alberto mengatakan bahwa di kota itu Luka akan bisa menemukan Vespa sungguhan. Dan Luka pun kembali berhayal mengendarai Vespa sungguhan bersama Alberto. Tanpa disadari, Luka tertidur sampai larut malam di atas menara itu dan segera kembali ke lautan. Luka yang pulang diam-diam akhirnya ketahuan oleh ayah dan ibunya dan dia dimarahi habis-habisan oleh mereka.
Dan di situ pun orang tua Luka berencana untuk menghukum Luka dengan cara menyuruh Luka untuk tinggal bersama pamannya di lautan terdalam selama 2 tahun. Ben, wanna go for 3? Why are you doing this? Mendengar hal itu, Luka pun kabur dan menceritakan semuanya kepada Alberto. Alberto pun berinisiatif untuk mengajak Luka kabur ke kota agar Luka tidak bisa ditemukan oleh kedua orang tuanya dan bebas dari hukuman, serta bisa mewujudkan impian mereka untuk memiliki Vespa sungguhan. Lalu mereka berdua pun segera berenang untuk menuju kota yang mereka maksud tadi. Just don't get wet. Follow my lead. Sesampainya di kota, mereka sangat takjub dengan kehidupan di kota yang begitu meriah dan ramai. It's Senor Vespa. Oh, mamma mia, please, no Morelli. Lalu dari kejauhan datanglah seorang pemuda mengendarai sebuah Vespa. Dia bernama Hercule. Tentu saja hal itu membuat Luka dan Alberto sangat antusias untuk melihat Vespa tersebut. Tapi tanpa sengaja, Luka menendang sebuah bola yang akhirnya mengenai Vespa itu dan membuat Vespa itu roboh. Melihat hal itu, Hercule kesal dan berniat menceburkan Luka ke dalam kolam. Tapi datanglah seorang gadis bernama Julia yang membela Luka dan Alberto. Hercule meledek Julia karena sebelumnya Julia tidak bisa mengalahkan Hercule dalam sebuah perlombaan Porto Rosso. Sesaat setelah Luka, Alberto dan Julia pergi, datanglah salah seorang polisi yang mengatakan akan memberikan hadiah yang sangat besar bagi siapapun yang bisa menangkap monster laut. Hal itu pun membuat Hercule sangat bersemangat untuk bisa mendapatkan hadiah itu. So, are you in town for the race? The Porto Rosso Cup? Di tengah perjalanan, Julia mengajak Luka dan Alberto untuk ikut lomba. Dan Julia menjelaskan bahwa mereka akan bisa membeli apa saja yang mereka inginkan jika mereka bisa memenangkan lomba tersebut, termasuk membeli sebuah motor Vespa yang mereka impikan. Mendengar hal itu, Luka dan Alberto segera menyetujui untuk ikut di dalam perlombaan yang Julia maksudkan. Di situ Julia juga menjelaskan bahwa perlombaan itu dibagi dalam 3 bagian, yaitu berenang, bersepeda, dan makan. Melihat motivasi dan semangat yang ditunjukkan Luka dan Alberto, akhirnya Julia menyetujui bahwa mereka bisa segera bergabung ke dalam timnya. Bravo. Alright, just let me do the talking and act casual. He doesn't do wolf fear. Kemudian Julia pun mengajak Luka dan Alberto ke rumahnya. Di dalam rumah, Alberto dan Luka sangat kaget karena ternyata ayah Julia adalah seorang nelayan dan pemburu monster laut. Saking kagetnya, Luka sampai menyemburkan air yang dia minum ke muka Alberto, dan hal itu hampir saja membuka penyamaran mereka. Tapi untung saja Julia dan ayahnya tidak sempat melihat kejadian tersebut. Trenete al pesto. Setelah makan malam selesai, ayah Julia mengatakan bahwa dia tidak bisa membayar biaya pendaftaran lomba karena sedang tidak punya uang. Kecuali jika nanti dirinya bisa mendapatkan ikan yang sangat banyak saat melaut nanti. Mendengar hal itu, akhirnya Luka menawarkan dirinya untuk bisa membantu. Dia mengatakan kepada ayah Julia bahwa dia bisa menunjukkan lokasi di mana ayah Julia bisa mendapatkan ikan yang banyak. Tak punya pilihan lain, akhirnya ayah Julia pun menyetujui hal itu dan berniat membawa Luka dan Alberto saat melaut nanti. Dan di situ pun
Alberto dan Luka diberikan sebuah rumah pohon untuk bisa mereka tinggali untuk sementara waktu. Buonanotte, boys. Oh, like how big was that dad human? That guy kills things, for sure. Oh, we're gonna die like 100 times. Di sisi lain, orang tua Luka sedang menyusul ke kota untuk mencari keberadaan Luka di sana, dan mereka juga sangat kaget karena mereka berubah menjadi manusia di saat mereka sampai di daratan. Wow, we look horrifying. Ugh, gross. Pagi harinya, Luka dan Alberto nampak sangat panik karena mereka terbangun dari tidur dengan wujud asli mereka. Ternyata saat tidur tadi sedang terjadi hujan yang akhirnya membuat tubuh Luka dan Alberto basah kuyup sehingga membuat mereka kembali ke wujud asli mereka. Karena takut ketahuan, mereka pun segera mengeringkan tubuh mereka. Masih di pagi yang sama, ayah Julia pun mengajak Luka dan Alberto melaut untuk mencari ikan. Dengan bantuan Luka dan Alberto pun ayah Julia bisa mendapatkan ikan yang sangat berlimpah waktu itu. Your friends do know fish. Sementara itu, ayah dan ibu Luka sudah masuk ke dalam kota dan mulai berbaur dengan warga kota lainnya. Lanjut saat Julia, Luka dan Alberto mendaftar lomba, datanglah Hercule untuk membuli mereka. Tapi Luka bisa membalikkan keadaan hingga Hercule yang menjadi bahan tertawaan di situ saat Luka mengatakan bahwa kumis Hercule terlihat seperti ikan lele. Hercule yang kesal mengancam bahwa di perlombaan nanti dia akan mengalahkan mereka dengan segala cara. Here they changed the pasta. You have to be ready for anything. Could be cannelloni, penne, fusilli. Here we go. I can't. Selanjutnya, Luka, Julia, dan Alberto terlihat semakin giat berlatih sebagai persiapan mengikuti perlombaan. Saat Julia latihan renang, datanglah Hercule yang hampir menabrak perahu Luka dan Alberto. Alberto yang tubuhnya basah karena terpecik air langsung berubah ke wujud aslinya. Tapi sebelum Julia naik ke perahu, beruntung Luka menutupi tubuh Alberto dengan selimut sehingga tubuh Alberto kering dan berubah menjadi manusia lagi. Di sisi lain, di kota, orang tua Luka mulai menceburkan satu persatu anak-anak yang ada di kota itu ke dalam kolam agar dia bisa mengetahui wujud asli mereka dengan harapan bisa menemukan Luka dan segera bisa membawanya pulang ke dasar laut. Let's see Bianca Branzino do that. Rupanya hal itu diketahui oleh Luka. Dia menceritakan hal itu kepada Alberto, tapi Alberto tak percaya begitu saja akan hal itu. Listen, relax. It's never gonna happen. All right, boys. Pretty good today, but let's talk technique. Sementara itu, nampaknya saat ini Luka dan Julia terlihat semakin akrab dan semakin dekat. Julia memberitahukan banyak hal kepada Luka tentang apa yang tidak Luka ketahui. Dan rupanya, Luka pun punya kemauan yang keras untuk mengetahui segala sesuatu dan punya keinginan untuk bisa bersekolah seperti Julia, agar bisa pintar dan mengetahui tentang banyak hal. Kedekatan Julia dan Luka rupanya membuat Alberto iri dan cemburu, dan Alberto menentang kemauan Luka untuk bisa bersekolah karena menurut dirinya monster laut seperti Luka tidak akan mungkin bisa bersekolah. What do you think is gonna happen when they see your fish face? Sementara itu, nampaknya orang tua Luka mulai terlihat putus asa karena tak segera menemukan Luka di kota itu. Tapi di tengah keputusasaan mereka terlihatlah Luka yang sedang mengendarai sepeda bersama Alberto dan Julia sebagai latihan untuk mempersiapkan diri saat perlombaan nanti. Tapi Luka segera menggenjot sepedanya lebih kencang untuk menghindari orang tuanya itu. Bravo, Luca. I know it looks scary, but here's what you need to Would know. you stop bossing him around? What is your problem?
Saat ketika Luka ingin melalui jalan menurun dengan sepedanya, Alberto nampak kesal karena menurutnya Julia terlalu banyak peraturan. Dan Alberto pun segera menaiki sepeda itu dengan sangat kencang hingga akhirnya Luka dan Alberto pun terlempar ke laut karena tak bisa mengerem. You crashed into the sea. It's fine. Nothing's fine. Setelah berenang ke tepi pantai, Luka nampak marah kepada Alberto karena dia terlalu sok tahu banyak hal. Lalu terjadilah pertengkaran di situ di antara mereka. Sesaat kemudian Julia datang dan merasa sangat senang karena mereka berdua selamat. Tapi di situ terlihat Luka lebih diperhatikan. Melihat hal itu, Alberto nampak semakin kesal melihat kedekatan mereka berdua. Dan akhirnya Alberto pun mengatakan identitas mereka yang sebenarnya, bahwa mereka berdua sebenarnya adalah monster laut. Dan Alberto pun menceburkan dirinya ke laut untuk membuktikan perkataannya itu. Dan Luka pun mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa Alberto lah monster lautnya. Hal itu membuat Alberto sangat kecewa karena telah merasa dikhianati oleh Luka. Di saat yang bersamaan datanglah Hercule yang segera melemparkan tombak ke arah Alberto dan membuat Alberto terusir dari tempat itu dan segera pergi meninggalkan kota tersebut. I made your favorite, Renette al pesto. Saat di rumah, ayah Julia menanyakan ke mana Alberto dan Luka mengatakan bahwa Alberto telah minggat dan tak mau lagi bersama mereka. Sesaat kemudian ayah Julia pergi untuk mencari keberadaan Alberto. Tiba-tiba Julia menyiramkan air ke tubuh Alberto. Disitulah akhirnya Julia tahu bahwa sebenarnya Luka juga seekor monster laut. Di situ Julia meminta Luka untuk segera pergi dari kota karena akan sangat berbahaya bagi Luka jika sampai warga kota tahu bahwa Luka adalah seekor monster laut. Goodbye, Julia. I'm sorry. Luka pun pergi ke pulau seberang untuk menemui Alberto. What are you doing here? Alberto? Get out of here! I'm not gonna tell you again. Luka meminta maaf kepada Alberto dan berjanji akan memperbaiki semuanya dengan cara memenangkan perlombaan di kota. Keesokan harinya, Luka mendatangi panitia lomba dan mengatakan bahwa saat ini dia akan berlomba seorang diri, bukan lagi sebagai tim. Saat lomba renang, Luka memakai pakaian selam kedap air agar tubuhnya tetap kering dan tak berubah ke wujud aslinya. Luka, this is a very bad idea. Hey, Vegra! Swimmers! Take your mark! Kemudian dilanjutkan dengan lomba makan, setelah itu lomba balap sepeda. Luka dengan sangat mudah melalui para peserta lomba lainnya, termasuk juga Hercule. Tapi kemudian di tengah jalan turun hujan lebat dan mau tidak mau, Luka harus mencari tempat berteduh agar dia tidak basah kuyup dan berubah ke wujud aslinya. Tiba-tiba dari kejauhan datanglah Alberto yang membawakan payung untuknya agar bisa melanjutkan perlombaan tanpa terkena air hujan. Tapi di situ dia bertemu dengan Hercule. Hercule menendang Alberto hingga terjatuh dan kehujanan hingga berubah menjadi monster laut. Just stay right there! Alberto. Get out of my house!
Menyadari hal itu, Hercule langsung melempar jaring ke arah Alberto agar bisa menangkapnya. Melihat hal itu, Luka pun segera menggenjot sepedanya ke arah Alberto untuk menyelamatkan sahabatnya itu. Karena terkena air hujan, Luka pun saat itu berubah ke wujud aslinya. Dia menggenjot sepedanya sekencang mungkin untuk bisa menghindar dari kejaran Hercule yang saat itu sangat bernafsu ingin menangkap Luka dan Alberto. The long evil empire of injustice. Saat Hercule hampir berhasil menangkap keduanya, datanglah Julia yang langsung menabrakkan dirinya ke sepeda Hercule. Melihat Julia yang terjatuh, Luka dan Alberto segera menghampiri untuk membantu Julia. Warga kota sudah mengepung Luka dan Alberto untuk menangkap mereka berdua. We're not afraid of you. No, but we're afraid of you. Everyone is horrified and... Oh yeah? Who are they then? I know who they are. They are Luca and Alberto. Tapi di saat yang bersamaan, ayah Julia mengangkat tangan Alberto dan mengatakan bahwa Alberto dan Luka adalah juara dari perlombaan kali ini karena sepeda mereka sudah menyentuh garis finish. Dari hal itulah akhirnya warga kota merubah pandangan mereka terhadap monster laut. Selain itu, orang tua Luka pun merasa sangat bangga karena anak mereka bisa menjadi juara saat itu. Luka dan Alberto pun akhirnya bisa mewujudkan impian mereka untuk bisa memiliki sebuah motor Vespa. Signora. Grazie. Tapi di sisi lain, orang tua Luka tetap saja khawatir karena mereka pikir Luka tidak akan bisa bertahan di kehidupan manusia. Tapi nenek Luka berusaha meyakinkan mereka bahwa Luka sudah bisa diterima di sana dengan apa adanya, tanpa mempermasalahkan siapa jati diri Luka yang sebenarnya. Di suatu hari, Luka dan Alberto mengantarkan Julia ke sebuah stasiun kereta karena Julia akan pergi ke kota lain untuk bersekolah. Sebelum pergi, Alberto mengatakan kepada Luka bahwa Vespanya sudah dia jual untuk membeli tiket kereta buat Luka dan juga untuk biaya sekolah Luka. Mom, what are you all doing here? Dan orang tua Luka pun mengizinkan Luka untuk bersekolah bersama Julia. Luka pun naik ke kereta dan mengucapkan terima kasih dan salam perpisahan untuk sahabatnya itu. Dan film pun selesai. Nah, begitulah guys alur cerita dari film animasi yang berjudul Luka ini. Semoga bisa menghibur dan membuat kita sadar bahwa sebesar apapun ambisi yang kita punya, tapi persahabatan tetaplah segalanya. Seperti filosofi air laut guys. Pasang surut pasti ada, tapi yang namanya air laut tidak akan mungkin pernah berubah rasa. Terima kasih sudah menonton. Akhirnya saya Boy Paijo dan editor saya si Gondrong Umam Surawi Jack Frost pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Tetap semangat, selalu bahagia, dan jangan berhenti berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coffee break, salam satu cangkir. Sige sinde hanggang sabasabog Ibalot mo lahat, salpakan mo na ang tube Huwag kang mahihiya kung mata mo ay mapungay Wala ka pake, mahal ko na si Moba Sige sinde hanggang sabasabog Habang ang bigay tumutunog